Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini ada garapan PCB PWM lagi, PCB atas PWM stainless ya, mirip-mirip Rino 160 atau 200 MMA MOSFET ya. Ini kiriman dari beliau yang ada di Bawang, Batang, Jawa Tengah. Ada dua sebenarnya, ada dua. Yang satu kita kerjakan dulu, yang satu masih baru. Ini kondisi ceritanya itu masih baru, dipakai 2 bulan langsung mati lagi. Jadi yang awal ini itu rusaknya tidak keluar api atau tidak keluar tegangan outputnya. Yang ini juga sama, ini malah mati total teman. Saya terima kondisi mati total, dan ini sudah pernah di jumper seperti ini. Lihat ini nanti part kedua ya. Nanti ini lanjut di part kedua. Ini sudah di jumper sama tukang servis lain, udah diobrak-abrik seperti ini. Udah diobrak-abrik nggak jelas. Ini PWM nya sampai diganti baru ya, sampai beli PWM baru terus dipasang juga nggak nyala, malah nggak nyala ya malahnya. Ini yang jumper bukan saya ya, ini saya terima posisi seperti ini. Ini saya jujur aja ya, jadi MOSFET sudah hilang satu, ada 12, ini hilang satu, hanya satu hilang, dan ini yang dua ini di jumper. Biasanya dia pakai MOSFET W20N ya. Apakah benar dia pakai W20? Ya bener ya, W20 ini W20NM50FD 20 ampere 500 volt. Kalau yang aslinya itu dia pakai K2837 tuh, tapi ini udah diganti semua juga teman ya. Ada yang beda ya, serinya ada yang beda. Biasanya dia pakai K2837 atau 20N60 biasanya. Ini maksud aslinya ini yang lain udah diganti-ganti ya. Jadi ini posisi 2 bulan masih baru, terus dia mati ya. Ini kita coba nyalakan, kita akan cek tegangannya apakah benar-benar dia mati total. Kita akan coba nyalakan, belum, nggak nyala sama sekali, padahal ini tegangan sudah masuk ya. Lihat bu, lampu indikator power nggak nyala sama sekali. Dan kita akan coba cek tegangannya. Menurut saya ini mati total ya, gara-gara mungkin switchingnya bermasalah untuk bagian primernya. Kita akan cek dulu, pastikan primernya sudah dapat tegangan dari rectifier, positif di sebelah kanan, yang negatif ground di sebelah kiri. Kita akan cek ini. Oke ya, sudah masuk 289 atau 290 volt DC, masuk ya, berarti tegangan sudah masuk, tapi tegangan nggak ada. Kita cek juga di sini nggak ada percikan sama sekali ya di outputnya 24 voltnya. Kita cek 24 voltnya apakah keluar tegangan kecil ya, nggak keluar sama sekali. 24 volt nggak keluar, otomatis yang 12 volt juga nggak akan keluar teman. Jadi gitu ya, karena 12 volt itu sumbernya dari 24 volt yang diturunkan oleh IC regulator L7812 sebagai step down-nya, atau IC regulator untuk menstabil tegangan ke 12 volt untuk menghidupkan IC PWM dan IC komparator, atau IC PWM dan IC op-amp-nya CA340 dan KA3525. Dan 12 volt juga untuk sensor termistornya teman ya. Tapi termistor bisa pakai 24 volt teman ya, seringnya. Jadi kondisi mati total, kita coba matikan dulu. Kita lihat bagian bawahnya seperti apa. Bagian bawah ya juga sudah pernah diganti, karena ini PWM sudah kondisi diganti baru ya. Lihat masih kinclong kinyis ya, masih kinclong. Ini belum, dia masih baru tapi udah rusak ya. Saya curiga ya, ini bagian primernya belum bekerja teman. Apalagi ini maksudnya juga sudah pernah diganti. Lihat trafonya oblak ogak kayak gini ya, parah lur. Ini menurut saya kedua PCB ini nanti, ini part kedua, ini keduanya ini sama-sama parah teman kerusakannya, karena sudah pernah masuk bengkel dan gagal ya. Malah gagal, terus ini dioper ke saya. Lihat bagian trafo GDT, outputnya trafo GDT ini udah pernah diganti, dan tadi saya sempat cek ya, ini harusnya ini 5,1 volt ya. Ini adalah genre, yang ini 4148 3 biji kan ada 4 subdriver ya, 1 2 3 4. Yang 3 biji yang dekat resistor 3 kilo ini 4148, ini 10 ohm. Nah yang dua kecil ini 5, ini genre bukan dioda ya. Yang 3 ini dioda biasa 4148, juga sama 4148. Tapi yang dua di tengah itu adalah genre 5,1 volt, bukan 4148. Ini dia diganti pakai 4148. Ini kan salah kaprah, harusnya dia genre 5,1 volt atau 5 pH C5.1 ya, 5V1 5,1 volt untuk penstabil tegangan, pembatas tegangan
di jalur kaki gate-nya MOSFET ini diganti malah pakai 4,8. Ini kan salah kaprah ya. Jadi saya katakan untuk PCB kali ini dia parah teman, karena udah diobrak-abrik dan diganti komponen yang tidak sesuai. Jemper-jemper lihat, yes, gak karu-karuan pokoknya. Oke, kita akan oprek dulu teman, kita akan cek dulu. Pertama kita akan cek dulu apakah jalur ground ya, ada Rvius ya, biasanya 2,2 ohm atau 0,22 yang masuk ke sini ya. Biasanya ada jalur yang putus karena resistornya fuse-nya putus. Rvius ya mas, bukan fuse. Kita ini udah posisi mati ya, udah posisi off. Kita pasang ini inputnya ground. Kita coba cek di kaki source-nya MOSFET PSU ini. Dia masih terhubung 2,3 atau 2,2 ohm. Berarti jalurnya ground masih terhubung. Berarti ini yang bermasalah adalah osilator PWM-nya. Ini yang menyebabkan dia tidak bisa switch ya, atau maksudnya sendiri yang bermasalah. Kita akan cek dulu. Nanti saya informasikan apa saja yang perlu dicek dan apa sih perlu ganti, karena ini terburu-buru, masih banyak garapan. Dan ini Mas Rapel tidur ini, asisten turu dan. Oke, kita akan cek dulu. Nanti ini buru-buru ya, karena mau lebaran jadi harus kejar jam tayang. Oke dulur, jadi ini data ganti ya yang menyebabkan dia tegangan gate-nya MOSFET PSU hilang. Tadi kan 0,01 ya tegangannya. Ini diodanya banyak rusak ya, 4148, 4 biji diganti semua. Terus itu ada 1 TR transistor driver NPN ya, S850 atau J3Y atau Y1 saya ganti. Untuk senter 24 volt pembatas tegangan di regulasi tegangan atau di optocoupler, jalur optocoupler 24 volt sudah ganti. Sekarang kita nyalakan dan kita cek tegangan gate terhadap source-nya berapa. Ketika 0 ya, 0,01 itu masih sangat kurang untuk mengdrive MOSFET-nya. Sekarang kita tancapkan dulu input tegangannya dan kita cek perut merah di gate, perut hitam di source-nya. Terbaca 5,4 volt stabil. Sekarang kita pasang MOSFET-nya. Ini MOSFET ternyata nggak sesuai ya. Biasanya dia pakai K3878, ini pakai K2225. Ini saya ganti pakai original K3878 yang biasa dipakai untuk PSU FBT pada PSU inverter Las Lakoni maupun Rino. Ini original teman ya. Kita pasang dulu di sini. Pastikan tegangannya sudah 0 dulu, agar tidak membahayakan ketika MOSFET dipasang. Ketika dia kena tegangan kejut bisa langsung rusak ya, bahaya. Jadi perlu dipastikan ketika pemasangan MOSFET maupun yang lain IGBT itu dipastikan tegangannya harus habis dulu nih. Jangan ada tegangan sisa di sini, karena akan sangat berbahaya ketika MOSFET baru dipasang. Sudah menyala ya, lihat indikator sudah hijau berhasil nyala. Tapi di sini tidak berhenti sampai di sini saja teman. PWM ini masih bermasalah karena dia belum normal ya, belum bekerja switchnya, switching finalnya belum bekerja, final inverternya. Dia baru sekedar nyala saja teman. Jadi di sini kita akan cek dulu tegangannya yang masuk ke PWM apakah ada atau tidak. Ini agak susah ya. Sisinya kali kamera soal ini. Kita cek coba ya di outputnya drain MOSFET ini apakah tegangannya ada atau tidak ya. Ada 14 volt ya, normal ini harusnya ya, 14 volt, yang satu 12. Ini coba kita cek lagi, 14 volt, yang satunya 13 naik turun. Ini sebenarnya harusnya dia bisa nge-switch karena tegangan drain MOSFET ini ketika dia OC atau ketika dia belum bekerja PWM-nya, belum dapat sinyal PWM dari IC utama KA3525, itu tegangan di drain ini adalah sama dengan tegangan input ini 27 volt ini ya. 25-27 volt ini tegangan 25 voltnya normal ya. 12 voltnya kita cek di outputnya kaki nomor 3 7812. 12 volt ada, otomatis PWM sudah bekerja ini. Karena di sini tegangan drainnya MOSFET sudah 14 volt. Dan coba kita cek untuk frekuensinya. Bentar, pakai ini aja. Kita pakai osiloskop saja dulu biar lebih enak ya. Kita coba pakai osiloskop, kita japit di drainnya MOSFET
dia sudah bekerja untuk drivernya, tapi dia belum sampai ke switching utama karena ini masih dingin ya. Hati-hati ya, jangan sampai kepegang. Ini masih bener-bener dingin, nggak ada panas sama, harusnya ini anget ya kalau udah bekerja. Ya masih dingin pokoknya. Ini cabut jumper di sini, terus kita coba cek di salah satu drain MOSFET-nya. Ada, ini kita pindah ke channel sebelahnya juga ada. Coba kita pasang dua-duanya gitu. Dua-duanya kita pasangkan. Ini probe-nya dipasangkan dulu. Terus probe hitam kita jumper di 7812, kaki tengah ini adalah ground. Ini kita pasangkan di drainnya MOSFET sebelah sini. Oke, yang sebelah sini oke ya, stabil ya. Frekuensi kelihatan terbaca 104,8 kHz dan dia stabil ya, nggak naik turun. Lihat PWM nya. Ini DTM nya sudah bagus, duty cycle nya bagus ya, 56,1%, dan ini VRMS nya 15,8 volt dengan peak to peak 28 volt. Rest time nya stabil di 70 nanosecond, udah bagus teman. Tapi dia tidak bisa lanjut ke bagian final outputnya. Ini final output ada yang bermasalah sepertinya, entah dari sini rangkaian outputnya ini kan ada resistor itu dan kapasitor 105 ya untuk 105 atau 1 mikrofarad. Ini sama sekali dingin, dan coba kita raba, hati-hati ya, raba MOSFET-nya. Ini dingin sama sekali, dan bulannya juga nggak nyala. Harusnya ini nyala redup kalau switching finalnya sudah bekerja. Kita oprek-oprek dulu sebagian GDT ya, karena ini tadi ya teman ya. Oh ya, di awal tadi kan saya sudah bilang ya, ini ada permasalahan di GDT-nya karena harusnya genre 5,1 diganti pakai 4148 yang dua ini. Ada 4 genre yang harusnya 5,1 volt diganti pakai 4148. Ini kan udah nggak jelas ya, nggak cetok. Bengkel sebelumnya ini mikir apa kok iso diganti 4148 kok 5,1 volt genre kok diganti pakai dioda 4148. Ini kan udah jauh menyimpang teman ya. Jadi kita oprek dulu bagian GDT-nya, nanti kita cek lagi untuk tegangan gate masing-masingnya dulu. Oke dulur, singkat cerita sudah selesai ya. Ini langsung saya kerjakan cepat aja. Jadi ini sendernya udah tak ganti, yang sebelumnya saya jelaskan. Yang ini sender di outputnya terhadap GDT ya, sender 5V1 atau 5,1 volt. Ini 4 sender udah tak ganti semua. Terus ini dioda 4148 juga udah tak ganti. Terus untuk jumper di sini tadi yang sebelumnya ada kabel warna merah itu ya, itu udah tak lepas semua, udah saya rapikan. Ini resistor udah tak ganti 10 ohm baru ya. Sini MOSFET juga udah tak ganti, yang satu nggak ada, hilang, itu udah tak kembalikan normal lagi ya. Udah sip, ini tinggal dicoba dites nyalakan. Kita coba nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat nanti BBM nya seperti apa, dan kita cek tegangan gate nya setiap MOSFET finalnya teman ya. Bismillah. Ini osiloskop mengukur PWM di output drivernya MOSFET ya, driver MOSFET, drain MOSFET, output drain MOSFET IRF. Bismillah. Oke, ini sudah bagus, masih bertahan di 104 atau 105 kHz dengan bisa 55,8%. Ini lampu sudah menyala, lihat ya, lampu sudah menyala redup, nggak nyala terang. Kalau yang terang itu ada konslet ya. Ini normalnya kalau posisi seperti ini belum ada trafo yang terpasang di trafo final, itu belum terpasang di sini. Ini lampunya nyala redup karena switchingnya sudah bekerja ya, switch. Ini kalau dipegang hati-hati, ini air snubbernya sudah mulai hangat menuju panas ya. Ini normalnya seperti ini, harusnya dia panas normalnya karena dia sudah bekerja untuk snubbernya. Kita coba cek ya. Ini kalau seperti ini posisi standby charging nggak boleh dinyalakan lama-lama karena dia overheat ya. Ketika sudah terpasang dan sudah posisi normal seperti ini bekerja, switching final bekerja normal, itu harus dengan heatsink ya. Kita coba cek satu persatu untuk tegangan gate-nya teman ya. Tegangan gate-nya kita cek satu persatu, kita singkat aja ya, ini sebelum MOSFET-nya udah overheat banget ini. Oke, kita cek aja perwakilan ya, karena sebelum kita cek ya, kita cek aja yang per subdriver. Ini probe hitam di kaki gate, probe merah di kaki source-nya. Oke, 4,9. Kita pindah lagi yang sebelah sini.
4,9. Oke, pindah lagi. Kaki gate probe hitam, kaki source probe merah 4,8, ada selisih sedikit toleransi. Oke, yang terakhir 4,87 mendekati 4,9 ya, normal semua. Ya, kita coba matikan dulu. Alhamdulillah sudah selesai ya, siap dikirim ini nanti. Tinggal yang satunya ini ya, nanti part kedua. Kita coba lepas dulu dan kita pegang raba-raba untuk maksudnya. Kita pastikan semua maksudnya panasnya rata teman-teman ya. Kita balik, kita pegang satu persatu. Ini maksudnya udah panasnya rata, jadi nggak panas sebelah, nggak pincang ya teman. Antara satu maksud dengan maksud lainnya itu panasnya itu rata, jadi nggak ada yang panas berlebihan, nggak ada yang dingin banget, itu nggak ada. Jadi udah panas normal, standar ya. Oke, mungkin video kalian cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang kedua atau part selanjutnya.